Pernah dengar nggak sih istilah saham gorengan di dunia investasi? Kedengarannya enak ya, kayak cemilan. Tapi tunggu dulu, karena hari ini kita akan bongkar tuntas apa sih sebenarnya di balik istilah yang satu ini. Oke, jadi kenapa sih namanya gorengan? Yah, analoginya pas banget. Sama kayak gorengan yang baru diangkat dari wajan, saham ini kelihatan panas, gurih, dan seolah-olah menjanjikan keuntungan yang cepat dan renyah. Tapi, sama juga kayak kebanyakan makan gorengan, kalau salah pilih, bisa-bisa malah bikin kesehatan portofolio investasi kita jadi terganggu. Nah, ini dia definisi teknisnya. Jadi, saham gorengan itu intinya adalah saham dari perusahaan yang kondisi keuangannya atau fundamentalnya itu kurang bagus, sering rugi misalnya. Terus, yang bikin dia jadi gorengan adalah karena harga dan volume transaksinya itu sengaja dimasak atau dimanipulasi oleh pihak yang punya modal super besar, yang kita sebut bandar. Tujuannya apa? Ya buat menciptakan ilusi seolah-olah saham ini berharga banget, padahal aslinya nggak juga. Sekarang, yuk kita mulai investigasi kita lebih dalam. Kita akan bedah misteri saham gorengan ini, biar kita bisa bedain mana gorengan dan mana saham yang beneran sehat. Coba deh kita lihat tabel ini, perbedaannya itu kayak langit dan bumi. Di satu sisi, saham gorengan itu fundamentalnya lemah. Perusahaannya sering rugi dan kapitalisasi pasarnya kecil, biasanya di bawah 500 miliar. Inilah yang bikin harganya liar banget, gampang naik turun drastis. Nah, di sisi lain ada saham blue chip, perusahaannya raksasa, labanya stabil, harganya cenderung lebih tenang. Jadi tujuannya pun beda, orang beli saham gorengan buat spekulasi untung cepat, sementara blue chip buat investasi jangka panjang. Tadi kan kita udah sebut-sebut soal bandar. Nah, siapa sih sebenarnya dalang di balik semua ini? Yuk kita kenalan lebih dekat. Bandar, atau sering juga disebut market mover, ini bukan pemain biasa. Mereka ini adalah entitas, bisa individu atau kelompok yang punya modal gede banget. Mereka lah koki yang menggoreng saham ini. Misinya simple, ciptain lonjakan harga palsu, jual di harga setinggi-tingginya, dan dapat untung kilat dari investor retail yang telat masuk karena ikut-ikutan atau FOMO. Terus, kenapa sih mereka lebih suka saham-saham kecil? Jawabannya ada di rumus kapitalisasi pasar ini. Logikanya sederhana banget. Kapitalisasi pasar yang kecil artinya jumlah saham yang beredar itu relatif sedikit. Nah, ini bikin si bandar bisa menguasai mayoritas supply-nya dengan modal yang gak perlu segede gaban. Beda cerita kalau mereka mau menggoreng saham blue chip. Wah, bisa tekor duluan. Jadi, saham kecil ini jauh lebih gampang buat dikendalikan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Gimana sih modus operandinya? Gimana persisnya mereka memainkan harga? Yuk, kita bedah anatomi skema manipulasinya. Skema klasik yang paling sering dipakai itu namanya pump and dump. Ada 3 fase. Fase pertama, akumulasi. Di fase ini, bandar mainnya senyap. Mereka beli sahamnya dikit-dikit, nyicil, pas harganya masih murah dan nggak ada yang lirik. Fase kedua, pump atau pompa. Nah, di sini aksi dimulai. Harga mulai dikerek naik gila-gilaan, dibumbui dengan rumor-rumor positif. Di fase inilah, kita-kita, para investor retail, mulai kepancing buat ikutan. Terakhir, fase dump atau buang. Begitu harga udah di puncak, bandar langsung jualan besar-besaran, bikin harganya longsor seketika. Yang nyangkut di atas, ya investor yang baru aja masuk. Di zaman digital ini, fase pump jadi jauh lebih canggih. Mereka sekarang pakai influencer pom-pom di media sosial, bikin grup-grup eksklusif di Telegram. Tujuannya satu, menciptakan hype dan memicu FOMO, alias fear of missing out. Rasa takut ketinggalan kereta inilah yang bikin banyak orang beli tanpa riset mendalam. Biar makin paham permainan mereka, kita perlu tahu bahasa rahasianya. Misalnya HK atau hajar kanan, itu artinya beli agresif tanpa nawar. Kebalikannya, haki atau hajar kiri, itu jual agresif. Terus ada istilah guyur, ini pas bandar jualan besar-besaran sampai harganya anjlok. Nah, yang paling tricky itu ganjal bid. Mereka pasang antrian beli yang tebel banget buat ngasih kesan psikologis kalau harga bakal ketahan. Padahal, antrian itu bisa dicabut kapan aja, cuma ilusi. Setelah tahu cara kerjanya, pertanyaan berikutnya adalah, gimana cara kita mendeteksinya? Yuk kita pelajari ciri-ciri dan tanda bahayanya. Kalau kita bicara tanda bahaya, ada satu yang paling utama dan paling resmi yang wajib banget kamu tahu. 3 huruf, UMA. UMA itu singkatan dari Unusual Market Activity. Ini adalah pengumuman resmi dari Bursa Efek Indonesia loh. Anggap aja ini kayak lampu kuning dari BEI yang ngasih tahu kita, hati-hati ya, saham yang ini pergerakannya lagi aneh nih. Ini bukan berarti sahamnya dihukum, tapi ini adalah sinyal buat kita sebagai investor untuk jadi lebih waspada dan cek ulang semuanya.
Selain UMA, ada juga tanda-tanda lain yang bisa kita cermati sendiri. Misalnya, harga saham naik kenceng banget padahal nggak ada berita bagus apapun dari perusahaannya. Atau volume transaksinya tiba-tiba meledak. Dan yang paling jelas, fundamental perusahaannya jelek, rugi terus, utangnya banyak. Kalau semua tanda ini muncul bersamaan, wah, alarm bahaya harusnya udah bunyi kencang di kepala kita. Oke, kita udah tahu apa itu saham gorengan, siapa pelakunya, dan gimana cara kerjanya. Sekarang, sampai ke poin yang paling krusial. Bagaimana kita melindungi diri kita sendiri? Jadi, apa aja langkah-langkah praktis yang bisa kita ambil supaya nggak terjerumus ke dalam jebakan ini? Ini dia protokol perlindungan yang bisa kalian terapkan. Nomor 1, dan ini yang paling penting, lakukan riset sendiri. Jangan telan mentah-mentah apa kata orang. Kedua, diversifikasi. Jangan pernah taruh semua uangmu di satu saham. Ketiga, kendalikan emosi dan hindari FOMO. Buat rencana yang jelas. Kapan mau ambil untung, kapan harus rela rugi. Disiplin adalah kuncinya. Dan pastinya, selalu pantau pengumuman UMA dari BEI. Anggap aja ini perisai buat portofolio kalian. Pada akhirnya, semuanya kembali ke prinsip dasar investasi. Sukses jangka panjang itu bukan soal jago nebak harga saham besok, bukan itu permainannya. Tapi ini soal kesabaran, disiplin, dan pemahaman mendalam tentang aset yang kita miliki. Saham gorengan mungkin menawarkan sensasi sesaat, tapi investasi yang sejati itulah yang benar-benar membangun kekayaan. Jadi, pertanyaan terakhir untuk kita semua renungkan. Investasi itu adalah sebuah maraton, bukan lari sprint. Siapkah kamu untuk membangun kekayaanmu dengan sabar dan strategi yang matang, bukan dengan spekulasi sesaat? Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.